Sebelumnya, Bapak Ibu Guru beserta anak didik kami semuanya, saya akan membuat aksi nyata untuk pemenuhan tugas di pembelajaran Merdeka Mengajar. Aksi nyata penerapan pola pikir bertumbuh. Saya buat sendiri. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Apa sih yang dimaksud dengan pola pikir bertumbuh itu? Pola pikir bertumbuh atau disebut juga dengan growth mindset adalah pola pikir yang terbuka terhadap informasi, juga bersifat positif. Disebut juga kecerdasan, merupakan hal yang dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, atau selalu merangkul tantangan dan melihatnya sebagai peluang pertumbuhan. Bisa juga membangun kesadaran proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Itulah yang disebut dengan pola pikir bertumbuh. Apa tips-tips yang dapat kita terapkan supaya kita memiliki dan bahkan mengembangkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset? Yang pertama, fokus pada proses. Berani menghadapi tantangan. Paham bahwa kegagalan bukan akhir dunia. Tidak takut mendapat kritikan. Memahami diri sendiri. Menerima ketidaksempurnaan. Kemudian, tidak mencari pengakuan dari orang lain. Tidak mencoba menjadi orang lain, harus jadi diri sendiri. Memperhatikan perkataan dan pikiran. Membuat tujuan untuk diri sendiri. Belajar dari kesalahan orang lain. Tidak takut membuat kesalahan. Itulah tips yang bisa supaya kita memiliki pola pikir bertumbuh. Kemudian, ide-ide penerapan pola berpikir tumbuh. Bagaimana cara idenya? Kesalahan dalam belajar itu wajar, jangan takut salah. Yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya. Ekseptasi pendidik positif tentang kemampuan peserta didik. Setiap peserta didik itu unik. Tidak boleh membandingkan antara satu dengan yang lain, antara satu dengan temannya. Apalagi idenya, yaitu pengkondisian lingkungan belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Lingkungan belajar itu bisa di sekolah, di rumah, di masyarakat. Kemudian, melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri, asesmen antar teman, bahkan melakukan refleksi diri dan umpan balik. Terakhir, melakukan apresiasi atau pesan atau umpan balik yang tepat akan mempengaruhi hasil belajar. Itulah ide-ide pola berpikir bertumbuh. Refleksi tadi kita bisa gambarkan dengan tangga umpan balik yang kita ambil dari video pembelajaran Merdeka Mengajar
ada 5 tangga. Yang pertama, klarifikasi, menilai, perhatian, memberi saran, dan terakhir adalah memberikan apresiasi. Itulah tangga umpan balik untuk pola berpikir tumbuh. Penerapan umpan baliknya untuk pola berpikir bertumbuh itu saya ambil salah satu karya peserta didik kelas 11 IPS, yaitu menghitung laju inflasi dengan mengadakan survei harga barang dan jasa di pasar minimal 5 jenis. Jadi yang pertama itu adalah menghitung laju inflasi dan harga-harga barangnya juga disurvei 5 jenis minimal. Ini dia karya peserta didiknya. Ada dibuat di sini nama barangnya per kilogram, yaitu beras, cabai, minyak goreng, BBM, ongkos angkutan, barang bawang merah. Harga di bulan Juli 2022 masing-masing ada, dan jumlahnya Rp149.600. Dan harga di bulan Agustus ini juga ada beras, cabai, minyak goreng, BBM, semuanya berjumlah Rp180.600. Jadi ada perbedaan harga di bulan Juli dan harga di bulan Agustus, masing-masing barang dan jasa. Jadi laju inflasi bulan Agustus sebesar Rp180.600 dikurang Rp149.600 dibagi 149.600 dikali 100%, maka laju inflasi atau tingkat inflasi bulan Agustus itu 20,72%. Kemudian untuk tangga umpan balik, saya membuat bagaimana cara kamu mendapatkan data-data harga produk tersebut. Untuk klarifikasinya, maka si murid nanti akan menjawab bahwa dia memperoleh data-data harga itu dengan melakukan survei beberapa harga barang di pasar. Yang kedua, laju inflasi yang kamu hitung tersebut menggunakan metode apa? Apakah menggunakan agregatif sederhana? Ya, jadi itulah untuk tangga yang kedua, untuk nilai. Yang ketiga, ibu melihat harga cabai itu sangat tinggi. Berapa pasar yang kamu survei? Apa memang itu yang terjadi? Itulah bentuk perhatian untuk tangga yang ketiga. Kemudian untuk tangga yang keempat, seharusnya setelah kamu hitung laju inflasinya, kamu harus tentukan jenis inflasi apa data tersebut. Apakah inflasi ringan, sedang, berat, atau hiperinflasi? Itu adalah saran. Dan terakhir, untuk apresiasi, bagus. Kamu sudah dapat melakukan survei harga barang-barang kebutuhan. Kamu juga sudah bisa menghitung tingkat inflasi secara sederhana. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya. Itulah umpan balik tingkat yang terakhir, yaitu apresiasi. Demikianlah aksi nyata pola berpikir tumbuh. Terima kasih. Salam sehat. Tetap bahagia Bapak, Ibu guru, dan anak didik kami semuanya.